Dulu ada satu kamar mandi di sekolah yang selalu dibilang angker sama anak-anak. Kamar mandi itu terletak di pojok paling belakang, di dekat gudang tua yang jarang dipakai. Walaupun kelihatannya biasa saja, ada banyak cerita seram soal tempat itu. Hari itu, Dika dan teman-temannya sedang malas ikut pelajaran, jadi mereka kabur ke kamar mandi belakang untuk nongkrong. Kalian tahu nggak? Katanya ada hantu cewek di sini, kata Bayu sambil cekikikan. Yang lain langsung tertawa, tapi ada sedikit rasa merinding di wajah mereka. Nggak usah bercanda lah, Bay. Jangan sampai beneran nongol lagi, kata Rina, sambil melirik ke cermin di kamar mandi itu yang kelihatan berdebu dan buram. Tapi entah kenapa, suasana kamar mandi itu emang beda. Terasa lebih dingin, dan lampu di dalam kamar mandi selalu berkedip-kedip. Tiba-tiba, mereka mendengar suara air mengalir dari salah satu bilik kamar mandi yang tertutup. Padahal nggak ada yang masuk ke sana. Siapa yang mainin keran? Tanya Dika sambil berusaha tetap tenang. Gak ada. Tadi semua pintu bilik kan kebuka, jawab Rina dengan suara sedikit bergetar. Mereka semua berdiri dan memperhatikan pintu bilik yang tertutup itu. Suara air makin deras dan ada suara seperti orang mandi di dalam. Tapi gak ada suara orang, cuma air. Bayu yang tadinya sok berani mulai kelihatan tegang. Kita cabut aja yuk, gak lucu ini. Tapi Dika yang merasa penasaran mendekati bilik itu dan mengetuk pelan. Halo, siapa di dalam? Tiba-tiba suara air berhenti. Semua jadi sunyi. Dika mundur selangkah, merasa nggak enak. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, pintu bilik itu terbuka sendiri, perlahan-lahan. Di dalam cuma ada lantai basah dan cermin kecil yang pecah. Nggak ada orang. Tanpa aba-aba, mereka semua langsung lari terbirit-birit keluar dari kamar mandi itu. Saat mereka sampai di luar, Bayu terengah-engah sambil berseru. Gak mau lagi gua ke sana. Serius deh, ada yang aneh banget. Sejak hari itu, mereka gak pernah lagi berani masuk ke kamar mandi belakang. Setiap kali lewat, mereka selalu merasa ada yang mengintai dari dalam bilik yang tertutup itu. Seolah-olah ada sesuatu yang masih menunggu di sana. Misteri kamar mandi itu tetap menjadi cerita seram di sekolah. Dan gak ada yang berani ke sana sendirian lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, cerita tentang kamar mandi belakang semakin menyebar di sekolah. Semua orang jadi saling bisik-bisik. Bahkan guru-guru mulai ikut bicara. Ada yang bilang dulu pernah ada siswa yang meninggal di situ. Ada yang bilang kalau tempat itu dulunya bukan sekadar kamar mandi biasa, melainkan tempat penyimpanan barang-barang peninggalan lama yang tak boleh diusik. Suatu siang, saat jam istirahat, Rina memutuskan untuk bertanya pada Pak Herman, penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana. Pak, kamar mandi belakang itu beneran angker ya? Kok semua orang takut? Pak Herman mengangguk pelan, matanya tampak serius. Dulu, kamar mandi itu memang biasa aja, tapi ada kejadian yang bikin orang-orang mulai takut. Rina makin penasaran. Emang kejadian apa, Pak? Pak Herman menghela napas panjang sebelum menjawab. Ada seorang siswi yang sering dibully di sekolah ini. Dia selalu menyendiri, dan terakhir kali dia terlihat, dia masuk ke kamar mandi itu. Setelah itu, dia nggak pernah keluar lagi. Mereka bilang dia bunuh diri di dalam, tapi mayatnya nggak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak yang bilang suka lihat bayangan atau dengar suara air sendiri dari bilik yang sama. Siswa yang masuk sendirian ke sana sering merasa ada yang ngikutin dari belakang. Mendengar cerita itu, Rina merinding. Ternyata lebih dari sekadar gosip sekolah biasa. Malamnya, ia menceritakan semuanya ke Dika dan Bayu. Gila ya, ternyata serem banget ceritanya. Dika yang biasanya cuek pun terlihat berpikir, gue pengen buktiin sesuatu. Lo mau apaan? Tanya Bayu dengan heran. Besok kita kesana lagi, tapi kali ini gue mau ngerekam. Gue pengen tahu bener gak sih ada hantunya. Rina langsung menggeleng. Gila lo, gue gak mau ikut. Tapi Dika tetap nekat. Keesokan harinya, setelah jam pelajaran terakhir, dia, Bayu, dan beberapa teman lain kembali ke kamar mandi belakang dengan membawa kamera HP. Mereka masuk dengan langkah ragu, dan suasana kali ini terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Kamar mandi itu sunyi, hanya ada suara langkah kaki mereka yang menggema. Dika mulai merekam. Oke, ini kamar mandi belakang yang katanya angker. Kita bakal lihat apakah ada sesuatu di sini. Mereka mendekati bilik yang kemarin, dan tiba-tiba suara air kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah-olah ada seseorang yang dengan sengaja membuka keran. Dika terus merekam meskipun tangannya mulai gemetar. Gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini beneran aneh. Saat Dika mendekat ke pintu bilik itu, pintunya tiba-tiba menutup keras, seolah-olah ada yang membantingnya dari dalam. Semua orang langsung panik, tapi sebelum mereka kabur, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka.
seperti ada seseorang yang berjalan cepat ke arah mereka. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Tanpa berpikir panjang, mereka semua lari keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Dika langsung menghentikan rekamannya. Setelah sampai di luar, mereka berkumpul sambil terengah-engah. "Gila, ada yang jalan di belakang kita tadi," kata Bayu panik. "Lo lihat nggak pas pintu itu ketutup sendiri? Gua hampir kencing di celana, sumpah!" jawab teman yang lain. Dika, yang masih memegang HP-nya, dengan tangan gemetar membuka rekaman yang baru saja ia buat. Saat mereka melihat video itu, suasana makin tegang. Di rekaman, terlihat jelas pintu bilik yang terbuka sendiri dan suara air yang mengalir. Namun, ada satu hal yang bikin mereka benar-benar ketakutan. Di belakang Dika, di dalam cermin buram kamar mandi itu, samar-samar terlihat bayangan seorang gadis berdiri, menatap mereka dengan tatapan kosong. Sejak saat itu, Dika dan yang lain gak pernah lagi main-main soal cerita angker di sekolah. Mereka tahu kamar mandi itu memang dihuni oleh sesuatu. Sesuatu yang belum pernah pergi